Tidak selamanya itu yang korban itu harus kaya, tidak. Sekalipun pas, Pak. Member, Pak. Namanya jadi ketua. Tidak semudah itu apa yang dikatakan orang bahwa menjadi ketua enak, tidak, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah hadir di kediaman daripada Ketua Kompak Kelompok Paguyuban Masyarakat Pangkep. Ketuanya adalah Bapak Haji Zainal Abidin Nur, Sarjana Sosial. Assalamualaikum Kakak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Kakak Haji? Alhamdulillah. Itu yang perlu itu, karena sekarang kan musim pancaroba, musim tidak menentu. Jadi ya begitulah, mungkin bagusnya kalau kita sering menjaga kesehatan biar bisa menjaga aktivitas, apalagi Kakak Haji kan sebagai Ketua Paguyuban Masyarakat Kompak. Jadi ya mungkin bagus kalau kita memang selalu kondisi fit, menjaga stamina sebagai Ketua Masyarakat Pangkep yang ada di Tanah Rantau, khususnya di Kota Sorong. Karena di luar ini kita bertanya-tanya bahwa ada salah satu figur masyarakat Pangkep, di mana itu salah satu tokoh warga Sulawesi Selatan adalah Bapak Haji Zainal Abidin, itu Kakak Haji Zainal yang akrab kita sebut Kakak Haji punya nama di luar, bahwa ini masyarakat Pangkep ini kurang lebih ada berapa kakak yang ada di Kota Sorong ini? Kurang lebih 1.500 kakak. Kurang lebih 1.500 kakak ya. Itu awalnya terbentuk Paguyuban Masyarakat Kompak ini, maksudnya awal terbentuknya itu bahwa bagus kalau kita buat satu perkumpulan khusus warga Pangkep di Kota Sorong. Itu awalnya bagaimana Kakak Haji? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Bang Padlison sudah mendatangi kediaman kami. Bahwa keberadaan warga Kompak di Kota Sorong ini, di mana kita ketahui sebelumnya itu belum ada organisasinya. Jadi pada tahun 1992, karena kami berada di Kota Sorong itu tahun 1987. Waktu itu kami bentuk namanya dulu IREGES, Ikatan Remaja Generasi Segeri Sorong. IREGES? IREGES. Jadi nama itu Segeri, kami balik IREGES. Dari IREGES inilah yang melahirkan Pangkep Kompak. Jadi waktu itu setelah kami sudah berkeluarga, sudah tidak pantas lagi kami pegang namanya IREGES, kami kumpul beberapa orang tua, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh akademisi. Kami kumpulkan di rumah mertua saya di belakang GOR, yaitu samping Masjid Al-Azhar. Disitulah dicetuskan namanya organisasi Pangkep, disebut Kompak. Dan pada waktu itu ada beberapa pendiri yang pada saat ini yang masih kami kenal, yang masih hidup, Bapak Kamarudin, Haji Kamarudin, Haji Mato, Dr. Haji Amiruddin, itu salah satu pendiri semua. Dan pada waktu kita kumpul, maka lahirlah Kompak dengan ketuanya waktu itu adalah Bapak Kamarudin dengan sekretaris Dr. Andes Amiruddin Hamsadoli almarhum. Itu awal mulanya itu. Itu waktunya yang kenapa sampai dipilih ketuanya, bahwa harus ketuanya si beliau ini? Apa mungkin mempunyai kapasitas untuk mengumpulkan masyarakat Pangkep, atau memang dia adalah satu tokoh yang terlama di Sorong begitu? Kalau pada saat waktu itu, karena kita masih dalam tahap pembentukan, dulu istilahnya ada musyawarah, musda dan sebagainya, tapi orang tua itu waktu itu pada kumpul di satu tempat, di mana pada saat itu terjadi musyawarah bahwa ketokohan dan kemampuan Pak Kamarudin, karena orang dulu itu tidak melihat dari segi kemampuan akademisinya seperti apa. Pada waktu itu Pak Dr. Amiruddin sudah sarjana waktu itu, dia sudah dosen, sudah mengajar, tetapi kita itu selalu menghargai yang tua itu di Kompak itu. Pada saat itu Bapak Kamarudin itu mempunyai wawasan yang luas dan punya kemampuan, punya nyali dalam hal bermasyarakat. Dia mampu menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi di lingkungan orang Pangkep waktu itu, sekalipun belum terbentuk organisasinya. Maka sepakatlah tokoh-tokoh ini untuk memberikan kesempatan untuk dijalankan organisasi ini kepada Bapak Kamarudin. Dengan ditunjuklah sekretaris Dr. Andes Amiruddin Hamsadoli. Seperti itu zaman-zaman dulu kita di organisasi Pangkep. Siap-siap. Berarti tidak terlalu ribut soal hal itu. Untuk menjadi seorang ketua dalam ini tidak perlu diributkan begitu ya. Alhamdulillah, salah satu contoh yang baik
buat generasi muda bahwa menjadi ketokohan menuju ketua itu dirundingkan ya Kakak Haji. Alhamdulillah. Terus dari regenerasi ini sampailah ke Bapak Kakak Haji Zainal Abidin sebagai ketua. Itu prosesnya apa? Kakak Haji sendiri yang mengajukan diri menjadi ketua? Pada nomor satu bahwa saya adalah pendiri. Alhamdulillah. Pada saat pendiri itu saya punya komposisi selalu berada di tempat berhubungan dengan masyarakat. Jadi kami itu koordinator arisan. Awalnya. Makanya itu kami kenal masyarakat, warga Pangkep, bahkan udah pada Pangkep, karena selalu berada di koordinator arisan. Itu bagusnya kalau kita sebuah organisasi kita berada di koordinator arisan, kita langsung mengenal secara langsung. Jadi pada waktu itu setelah eranya zamannya Pak Kamarudin itu masih kita kumpul orang itu kurang lebih paling puncak 350 kakak waktu itu. Nah setelah habis periodenya Pak Kamarudin, maka kita Pak Dr. Mirudi selaku wakil, maka Pak Dr. Mirudi lah menggantikan Pak Kamarudin dan Pak Kamarudin jadi penasehat. Dan sekretarisnya Pak Dr. Mirudi itu adalah Dr. Andes Haji Sabudin Ahmad pada waktu itu. Jadi pada eranya Pak Sabudin ini Pak Amir sempat mencapai, kami pegang arisan itu 500 kakak pada waktu itu. Memorinya Kakak jadi masih mengingat nama-namanya semua. Ya, jadi setelah itu berjalannya organisasi di pimpinan Pak Dr. Mirudin, karena Pak Mirudin juga orangnya betul-betul dia punya kemampuan di masyarakat menangani persoalan masalah, tidak mengenal waktu tengah malam. Jadi pengalaman itu sambil organisasi. Setelah beliau eranya selesai, maka digantikan oleh Bapak Haji Muhammad Nur Depatale. Sekarang sudah almarhum. Karena beliau sudah tidak ada juga, sudah almarhum, kami sempat juga mendirikan organisasi waktu itu namanya Sekman Mandali Pengajian. Artinya salah satu underbau daripada Kompak. Sekman, karena waktu itu orang Segeri banyak di Sorong yang belum tercover di Kompak. Jadi sebentuk dari Kompak membentuk namanya Sekman. Segeri Mandale. Ini nama apa ini? Ya sekarang ini pengajian. Enggak, ini Segeri Mandale itu berangkat dari nama apa? Nama dari Pangkep, juga dengan Pangkep. Oh, nama daerah ya? Nama daerah. Salah satu kecamatan penduduk terbesar orang Pangkep yang ada di Kota Sorong adalah orang Segeri Mandale. Segeri Mandale. Maka dibentuklah Sekman ya. Waktu itu masih gabung di belum pemekaran di sana, masih Segeri Mandale. Sekarang kan sudah pemekaran juga di kampung. Ada kecamatan Segeri, ada kecamatan Mandale. Tapi waktu itu belum pemekaran, jadi kita masih gabung di sini. Namanya Sekman. Sekman itu kami bentuk di Said Mariat dan Haji Idris itu salah satu bendaharanya kami punya organisasi. Dan Haji Akib termasuk kami wakil ketua, Pak Sabri sekretaris. Dan Sekman ini berjalan sampai sekarang, namanya Majelis Taklim Segeri Mandale, diketuai oleh Haji Akib. Itu yang dibentuk. Jadi setiap dari periode ke periode ini ada semua, artinya setiap ketua itu ada masanya, ada eranya pada waktu itu berbuat. Jadi Kompak ini asetnya Kompak selama terbentuk itu ada tanda mata satu kita buat, yaitu Masjid Nurul Sabil yang terletak di Rupe Pantai. Namanya Masjid Nurul Sabil Kompak yang ada di Rupe Pantai. Itu aset pertamanya yang dibentuk oleh Kompak yang ada di Kota Sorong. Itu di zaman ketua Pak Amiruddin, Dr. Amiruddin atau yang sebelumnya? Zamannya organisasi yang pertama, era pertama, generasi pertama. Oh, diketuai oleh Bapak Kamarudin. Pak Kamarudin. Ya. Setelah berjalannya itu Ban Padlison. Iya. Dari periode ke periode, Muhammad Nuri Patale sudah meninggal. Akhirnya kami adakan pembentukan kepengurusan di rumah Dr. Amiruddin. Kita laksanakan tim formatur. Saya juga tidak pernah sangka nama saya masuk di dalamnya sebagai ketua. Langsung ketua. Tidak pakai calon lagi ya? Enggak, karena mungkin dilihat bahwa selama ini yang bekerja, yang berbuat, yang mengetahui adalah saya. Dan usia aku waktu itu memang sudah memungkinkan karena sudah berkeluarga, sudahnya anak sudah matang. Jadi sudah mungkin pemilihan dari orang tua menilai bahwa sudah mampu ini. Akhirnya kami dipilih sampai sekarang. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi berarti memang untuk menjadi ketua paguyuban ini apa ada masa jabatan seperti kayak presiden 5 tahun, anggota dewan 5 tahun, wali kota 5 tahun. Kalau untuk menjadi ketua paguyuban sendiri tidak terikat waktu masa jabatan ya? Tidak, ada masanya. Oh, ada masanya Kakak. Jadi waktunya zamannya kita SK pertama itu kan diterbitkan oleh ketua KKS namanya Bapak Letkol Purnawirawan Alimuddin Tahir. Itu yang bentuk yang pertama.
dari era ke era dengan sesuai dengan masanya. Namun kami sendiri ini selaku ketua kompak ini sementara kami mencari generasi juga, karena kompak itu tidak semudah itu apa kita bayangkan untuk memimpin sebuah organisasi yang sebesar ini kalau di kompak. Karena kami lihat di kompak ini di Orang Sulawesi Selatan dia berada di posisi urutan ketiga warga kompak yang ada setelah Maros, Bone, Mas Pangkep, seperti itu. Kalau menjadi ketua paguyuban masyarakat kompak ini, tantangan yang terberatnya itu selama menjadi ketua kira-kira apa, Kak Haji? Sebagai ketua jelas bahwa tantangan itu lebih banyak, tantangan kita hadapi. Nomor satu, seorang ketua itu HP-nya terus on, tidak boleh off. Itu 24 jam ya? Iya. Wah. Kedua, pintu rumah terus terbuka, kapan saja. Dan mengenai apakah banjir, 24 jam juga itu pintu, ya, Pak Haji? pintu. Kak Haji? Bisa, semua yang pernah datang ke rumah saya bisa tanya, apakah rumah saya susah dibuka pintunya? Apakah ada pagarnya? Berarti memang menjadi ketua harus apa ya, siap lahir batin begitu, Kak Haji? Karena kita ini pelayan masyarakat. Kita ini wakilnya mereka. Artinya segala tumpang harapannya ada di kita, ada di belakang kita. Sehingga yang tantangan tadi Bang Padison sampaikan apa yang terberat. Yang terberat itu ketika ada warga mengalami musibah. Apakah musibah berhubungan dengan tabrakan, atau yang paling berat itu kasus pembunuhan, kalau yang terberat. Dan yang paling berat lagi itu ketika ada warga masuk rumah sakit, tidak punya uang. Tidak ada uangnya, Kak Haji? Ya, itu paling sering sekali itu. Itu mau tak mau itu kita berusaha bagaimana menembus itu. Banyak yang melakukan. Dan bisa jadi saksi itu orang di kuburan. Ketika di kuburan mau dibayar ini uang begalinya, tidak ada uang. Ada kalanya dompet kita keluar itu. Jadi pengurus itu Pak memang punya jiwa sosial. Mau keluar uangnya mau korban. Tidak selamanya itu yang korban itu harus kaya, tidak. Sekali uang pas Pak. Memang berapa namanya jadi ketua. Tidak semudah itu apa yang dikatakan orang bahwa menjadi ketua enak, tidak, berat. Makanya ini karena sudah ada dari pusat menyampaikan bahwa kita melaksanakan nanti musyawarah juga, karena sudah terstruktur dari pusat. Kami di Kompak ini sudah punya pimpinan pusat. Jadi namanya Dewan Pimpinan Daerah, kalau di pusat Dewan Pimpinan Pusat. Ada juga pengurus wilayah. Sehingga ke depan ini tidak seperti lagi eranya Pak Kamarudin. Era zaman dulu tidak seperti itu lagi. Nanti kita melaksanakan musyawarah juga, karena memang sudah ada anggaran dasar rumah tangganya dari wilayah, dari pusat harus kita ikut seperti itu. Jadi beda era zaman dulu. Jadi kita harus ikuti. Jadi ya itu tadi tentang yang kita sampaikan tadi. Alhamdulillah saya sendiri merasa terenyuh ya. Saya tidak menyangka bahwa ya apa yang saya tanyakan ini bakalan menyentuh dari lubuk hati yang paling dalam, perasaan sebagai ketua paguyuban yang warganya tidak sedikit, kurang lebih 1.500 kakak lah, tidak lebih. Itu bahwa beliau mengurusi segala bentuk kekurangan itu ditutupi dengan lapang dada. Dan salah satu contoh yang disampaikan sama beliau sebagai ketua paguyuban masyarakat Pangkep itu bahwa pernah mengantarkan mayat dan tidak adanya dana untuk membayar segala apa yang disiapkan di kuburan, mulai dari penggalian apa untuk membiayai itu. Tapi selama ini selama menjadi ketua itu Kak Haji, apa memang telinga juga ya, mohon maaf ini kadang kan kita ini dianggap berbahagia sebagai ketua karena mungkin sering diajak hajatan, bahwa dalam hajatan itu pastinya ada menerima amplop atau ucapan terima kasih dari warga. Itu dari Kak Haji sendiri mengenai tanggapan hal itu bagaimana Pak Ketua? Ya, begini, karena namanya ketua itu tergantung dari pribadi manusia masing-masing. Siap. Kecuali kalau memang ketua itu berjuang ketua menjadi ambisi menjadi ketua, mungkin seperti itu barangkali. Kalau berambisi, tapi kami tidak pernah berambisi. Apa saja, setiap organisasi kami hadir, tidak pernah dalam hati saya itu bahwa saya duduk di tempat itu mau jadi ketua, tidak pernah. Bahkan Kompak tidak. Bahkan hari ini kalau ada mau ganti saya sebagai Kompak, saya harus bersyukur. Tidak seperti itu.
Memang kami ini dipilih oleh betul-betul dengan hati nurani. Karena dipilih dengan hati nurani oleh warga, sehingga kami juga menjalankan organisasi ini secara hati nurani juga. Seperti itu. Nah, kembali bahwa dikatakan bahwa apakah menerima imbalan, sepanjang kami menjadi ketua Kompak belum pernah menerima namanya berupa imbalan. Bahkan pun kami memberi, artinya menerima. Nah, memang saya permintaan kepada Allah itu, ya Allah, mudah-mudahan kami memberi, jangan kami yang menerima, karena kami lebih senang seperti itu. Nah, sehingga kaitan daripada itu, ada satu hal lagi saya sambung kembali, bahwa pernah juga ada warga saya itu tenggelam. Iya. Kalau orang tenggelam itu baru kita ambil di laut itu, ini tangan ini sampai 1 minggu itu tidak hilang itu rasanya itu. Yang ditolong ini? Yang ditolong. Rasanya yang ditolong? Nah, tidak, kita ini, tangan kita ini. Oh, yang menolong. Rasanya itu menolong. Rasanya orang meninggal itu, baunya itu. Karena sudah berapa hari di laut, di air, ya. Baru dikuburkan tengah malam. Jadi saya menguburkan orang tengah malam di Pasering, di Rufai, tengah malam, untuk menguburkan orang tengah malam. Seandainya barangkali ini tangan bisa berbicara, sudah berapa jenazah yang dipegang di tangan saya ini, manusia yang hidup seperti begitu. Apakah kena kasus di rumah sakit, apakah kena tenggelam, sudah banyak seperti itu. Itu karena ini ya, karena dari segi ekonomi mereka seperti tidak mempunyai kemampuan ekonomi. Terus yang kedua tidak mempunyai sanak famili yang ada di Kota Sorong. Berarti mau tidak mau karena dia warga Pangkep, jadi kami tidak pernah berpikir bahwa yang kami bantu karena dia masuk di Pangkep organisasi, tidak. Sepanjang dia orang Pangkep, bahkan pun di luar pada Pangkep kami bantu. Sepanjang kami dibutuhkan, kami merasa terpanggil untuk hadir ke sana. Dan kami sudah buktikan seperti itu. Nah, dalam akhir-akhir ini, kami dalam kegiatan dalam 1 hari itu menghadiri warga itu ada kali 3 kali 1 hari. Acara apa itu biasa Pak Ketua? Kalau bersamaan, pergi melamar. Iya. Ada kalanya kami panggil menerima lamaran. Iya. Atau kami panggil untuk mengantar uang belanja. Iya. Bersama lagi ada lagi akikah. Iya. Terus ada lagi yang sakit rumah sakit. Iya. Ditambah lagi ada lagi di kantor polisi. Ini masih ada PR ku saya, belum terselesaikan sampai hari ini. Keluarga saya. Karena begitu padatnya itu. Saya potong dulu Pak Ketua, suka duka menjadi ini ya. Sempat saya dengar juga bahwa ada yang satu unik. Ada salah satu kegiatan unik dari Ketua Masyarakat Pangkep ini. Beliau yang melamar, beliau juga yang menerima lamaran. Bisa dicerita kembali itu bagaimana bahwa Pak Ketua sendiri yang datang melamar dan di dalam Pak Ketua sendiri yang menerima lamaran tersebut. Jadi bagaimana waktu itu ini Pak? Kami datangi oleh warga untuk melamar salah satu warga kami di Pasar Baru. Tetapi ternyata di Pasar Baru dari tadi juga ditunggu bahwa untuk menerima lamaran tersebut. Karena kami melamar, jadi sudah, tidak ada masalah. Itu adanya. Karena kami dianggap orang tua juga, dituakan juga sebagai pemelamar, yang menunggu di sana, kami jadi dituakan menerima lamaran. Jadi klop di situ. Jadi bukan 1 kali saja terjadi seperti itu. Alhamdulillah, itulah kepercayaan warga kepada kami, maka harus kita jaga dengan baik. Jadi namanya kepuasan itu tidak selamanya ban palisong bawa karena uang, tapi ada kepuasan nilai-nilai ketika kita bantu orang itu tersentuh dan bahagia, kita ikut merasakan. Ada nilai moral di dalamnya, bahwa sesama manusia ini kita memang hidup, lahir ke dunia ini tidak memakai apa-apa. Alangkah bagusnya kalau kita juga saling menopang dan saling membantu, begitu Kakak Ji. Memang kalau kita berbicara Pangkep seperti ini, berbincang itu langsung menangis itu, karena saya dari karang-karang ini, karena dengan sendiri lahir itu yang kami rasakan. Lebih banyak suka lebih banyak duka daripada suka yang kami alami di warga aku di Pangkep itu. Seperti itu. Yang jelasnya HP 24 jam on, pintu terbuka. Saya pikir memang untuk menjadi seorang ketua paguyuban tidak semudah yang kita lihat, hanya setiap ada hajatan. Ternyata di balik itu tugas beliau sangat berat. Bahkan tadi sempat disinggung di kepolisian. Sementara salah satu pengalaman di kepolisian ini sebagai Pak Ketua apa maksudnya mencoba menyelesaikan dengan kan masyarakat Pangkep ini kadang menjadi pelaku ataupun korban. Itu
Pak Ketua masuk ke polisi bagaimana? Apakah supaya dia tidak ditahan atau diringankan sesuai kasusnya? Bagaimana kira-kira Pak? Ada pengalaman Ya, di situ? kalau bicara pengalaman sih cukup banyak. Cukup banyak Pak Pernah Ketua. kami tangani masalah 3 kantor polisi Ya? satu hari di distrik di Proses Sorong Barat, kasus warga saya di sana. Belum selesai di situ, ada lagi warga di Polres Kota Ya. yang datang. Belum selesai itu sore, ada lagi kejadian warga saya ditahan di Proses Sorong Timur. Tiga persoalan kami selesaikan itu hari di kepolisian. Jadi kami menangani persoalan di kepolisian itu, kami tidak mengedepankan dulu secara hukumnya. Kami mendepankan itu bagaimana secara kekeluargaan kami ambil. Nah, ketika kita berbicara secara hukum semuanya diselesaikan, semuanya ujung-ujungnya kan berproses sampai ke pengadilan, sampai dapat tahan. Siapa yang rugi? Jadi kami biasa itu melihat persoalan itu, kalau memang persoalan ini tidak perlu kita lanjutkan di ranah hukum di kepolisian, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa tidak? Maka itu selalu selesaikan. Jadi segala sampai biasa persoalan ini sudah masuk di tingkat naik ke kejaksaan, masih sempat kami mediasi secara kekeluargaan. Dan alhamdulillah ada beberapa seperti itu. Mungkin karena Allah juga menolong kami, setiap kami langkah karena niat kami itu selalu tulus dan ikhlas untuk membantu warga. Tidak pernah kami berpikir bahwa saya orang minta bantuan ini, saya dapat uang. Tidak pernah seperti itu. Itu yang kami lakukan. Yang penting rela berkorban Kakak Jia. Ya, Sudah tidak begitu. terhitung berapa. Ini saya yang mengungkapkan bahwa saya tahu mungkin begitu kan tidak ada istilahnya bahwa ada dana untuk melaksanakan bantuan ini, turun tangan ke warga ini memang murni panggilan jiwa ya. Iya, Pak begitu Ketua, Bapak Tison. Alhamdulillah. Mungkin saya sebelum saya tutup ada pesan-pesan dari Pak Ketua Kakak Haji Zainal Abidin sebagai Ketua Masyarakat Pangkep kepada regenerasi yang muda-muda khususnya yang akan nantinya berkiprah mungkin menjadi Ketua Pangkep atau apa, mungkin ada pesan-pesan khusus Kakak Haji terhadap regenerasi selanjutnya bagaimana? Baik, Ban Pak Tison, jadi kami sampaikan kepada seluruh, khususnya kepada warga Pangkep, bahwa pertama, marilah kita berdepankan secara kekeluargaan. Dan kita jangan terlalu menganggap bahwa karena beliau sudah besar, dia sudah punya jabatan, punya kekayaan, sehingga tidak mau lagi bersatu ke bawah. Jangan. Kita kedepankan itu rasa kebersamaan di dalam. Jadi kami sampaikan kepada seluruh wargaku, khususnya kan generasi penerus, kan tidak selamanya kami ada di sini. Ada juga eranya nanti, ada waktunya. Jadi kami minta persiapkanlah diri kalian bahwa namanya perjalanan itu ada awal pasti ada akhir. Ketika kami nanti mengakhiri masa jabatan kami di selaku Ketua Kompak, tentu kami punya penilaian tersendiri melihat bahwa ini yang pantas untuk menjalankan organisasi ini. Dan dalam waktu dekat ini, insya Allah dalam halangan mungkin habis Lebaran Idul Adha, semoga terselesaikan semua. Kami ada kumpulkan warga, kami laksanakan dulu pertemuan rutinitas. Setelah itu berjalan, baru kami melaksanakan satu regenerasi ke depan, supaya teman-teman juga, sahabat kalian, sahabat kami semuanya bisa juga ikut merasakan bahwa memimpin organisasi seperti ini. Tapi seberat apapun itu sebuah pekerjaan, tapi kalau kita ikhlas karena dasar lillahi ta'ala, insya Allah semua akan berjalan dengan baik, seperti itu. Satu Kakak Haji ya, satu yang terakhir ini, paling terakhir. Ya biasa seterusnya Bang Padlison juga bincang-bincang juga. Kalau seandainya Pak Ya. Ketua ini terpilih kembali, mungkin tidak, anggaplah tidak ada pemilihan, tapi langsung menunjuk bahwa tidak ada mau pergantian. Kami mengharapkan Kakak Haji Zainal Abidin Nur yang tetap menjadi ketua kami di masyarakat Pangkep. Kalau amanah itu kembali, bagaimana kira-kira Kakak Haji? Tapi mudah-mudahanlah saya harap itu mudah ada lagi yang lain seperti itu. Tapi kecuali kalau memang tidak ada lain, masih memberikan amanah, karena amanah itu berat. Amanah itu berat dan harus kita pertanggungjawabkan seperti itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan harus dicoba. Karena segala sesuatu itu harus dicoba seperti itu. Sesuai janji saya, sebetulnya saya masih banyak mau saya tanyakan ini, cuman ya menyita waktu kesibukan dari Pak Ketua ini. Alhamdulillah saya sudah
mudah-mudahan pengalaman beliau bisa menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa menjadi seorang ketua itu tidak semudah membalikan telapak tangan, di mana kita harus mengedepankan kekeluargaan ya, Pak Ketua, keikhlasan dalam bekerja. Jadi mungkin saya tutup dulu, maksudnya saya akhiri perbincangan dengan Pak Ketua, Bapak Haji Zainal Abidin Nur, Sarjana Sosial, Ketua Paguyuban Masyarakat Pangkep yang ada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Terima kasih banyak Kak Haji atas waktunya. Insya Allah panjang kita ketemu lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.